Film dimulai dengan adegan seseorang yang dengan sengaja menabrakkan mobilnya. Kemudian si pengendara yang ditabrak keluar dan mengambil foto plat nomor mobil yang menabraknya agar bisa dipiralkan. Bukannya meminta maaf, si penabrak malah membunuh si pengendara dengan menikamnya berkali-kali secara sadis. Dan ya, ternyata dia adalah seorang buronan kasus pembunuhan berantai, alias psikopat gila. Kita sebut saja namanya Kipli. Dan inilah dia, The Cops, The Gangster, and The Devil. Setelah itu kita diperlihatkan seorang polisi. Kita sebut saja dia Ramlan. Di mana Ramlan sedang ditugaskan ke TKP pembunuhan yang sebelumnya terjadi. Tapi perjalanan mereka terhambat karena jalan menuju ke TKP macet padat merayap. Tak lama kemudian, dia melihat sekelompok geng yang sedang nongkrong di depan tempat sebuah permainan game judi. Ia lalu menghampiri mereka dan masuk ke dalam tempat itu. Di sana pun dia membuat sebuah kekacauan. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang ketua gangster yang sedang berlatih tinju. Yang mana tak lain dan tak bukan dialah ketua gangster paling kuat di muka bumi ini. Yap, betul. Dialah Ma Dong-seok aka Don Lee. Di film ini kita sebut saja namanya Abdul. Bukan ketua gangster terkuat di muka bumi kalau samsak yang ia gunakan adalah samsak yang biasa-biasa saja. Yap, betul. Ternyata setelah dibuka isinya manusia. Bagong. Tak lama kemudian datang anak buah kepercayaannya yang bernama Toib. Ini bebenguknya. Toib mengabarkan pada Abdul bahwa Ramlan sedang membuat kekacauan lagi di tempat game kasino milik Abdul. Setelah itu, Abdul pun menelpon atasan Ramlan agar segera menghentikan Ramlan yang sedang membuat kekacauan di tempat bisnisnya. Yang mana usut punya usut, Abdul selalu menyuap atasan Ramlan agar tidak ada polisi yang berani mengusik tempat bisnisnya. Mendengar itu, atasan Ramlan pun segera menelponnya dan menyuruhnya segera pergi ke TKP. Sesampainya di sana, Ramlan pun memeriksa barang bukti di TKP. Dan setelah melihat goresan di belakang mobilnya, Ramlan menyimpulkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan berantai. Karena kejadiannya sama persis dengan kejadian pembunuhan sebelumnya, yaitu pembunuh menabrak terlebih dahulu mobil korban. Kemudian scene berganti pada Abdul yang sedang bertemu dengan ketua gangster saingannya yang bernama Otang. Diketahui kedua gangster ini sering bersitegang, bahkan sering terjadi bentrokan untuk memperebutkan kekuasaan di wilayah itu. Abdul pun menawarkan perdamaian pada Otang agar kedua kelompok ini tidak saling mengusik lagi. Sementara di tempat lain, para polisi sedang melakukan rapat. Para polisi menyimpulkan pembunuhan yang terjadi sebelumnya motifnya adalah perampokan. Tapi Ramlan mempunyai pendapat lain. Dia pun menunjukkan bukti-bukti motif yang sama dengan kasus-kasus pembunuhan yang sebelumnya terjadi. Yang mana ini adalah kasus pembunuhan berantai, di mana si pembunuh mencari korbannya secara random. Tapi atasannya tidak menggubris Ramlan. Bahkan atasannya menuduh Ramlan ingin naik pangkat karena kasus ini. Ramlan pun naik emosinya dan keluar dari rapat tersebut. Di tempat lain, setelah melakukan pertemuan dengan Otang, Abdul pun pulang dengan mengendarai mobil. Di tengah perjalanan, Abdul ditabrak dari belakang, yang mana si penabrak adalah si Kipli sang psikopat ODGJ. Awalnya Abdul tidak mempermasalahkan kejadian itu dan menyuruh Kipli segera pulang. Namun si Kipli dengan tiba-tiba menyerang Abdul dan menikamnya dengan pisau. Tapi tidak semudah itu dong untuk menumbangkan ketua gangster terkuat di muka bumi. Abdul pun melakukan perlawanan sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Karena sudah terdesak, si Kipli pun kabur dan menabrak Abdul sampai Abdul pingsan. Abdul pun segera dibawa ke rumah sakit dan beruntung setelah dilakukan operasi nyawa Abdul masih bisa tertolong. Kemudian anak buah Abdul yang mengira itu adalah perbuatan Otang segera membalas dendam dengan mendatangi markas Otang dan terjadilah adu bacok di antara kedua kelompok tersebut.
Di tempat lain, Kipli psikopat ODGJ berhasil kabur sampai ke pinggiran kota. Terlihat si Kipli sedang menjahit luka di dadanya menggunakan hektar. Dan dasar psikopat ODGJ haus akan darah, di sana pun sempat-sempatnya dia membunuh lagi. Kali ini korbannya seorang aki-aki tua. Di rumah sakit kini Abdul telah sadar dan memanggil Thoyib. Abdul pun mengatakan pada Thoyib bahwa bukan Otang pelakunya. Tidak lama kemudian Ramlan datang menjenguk Abdul, tetapi dia malah mengolok-olok Abdul yang hampir mati oleh seseorang. Masa dong gangster terkuat di muka bumi hampir mati dihajar satu orang, cenah katanya. Setelah itu Ramlan pergi dari sana dan mulai menyelidiki mobil Abdul. Ia pun kembali melihat goresan di belakang mobilnya yang sama persis dengan mobil korban pembunuhan sebelumnya. Kemudian dia pun melaporkan hal itu pada atasannya, yang kini atasannya pun menerima pendapat Ramlan. Kini mereka berdua pun menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan acak. Dan tentunya pelakunya sangat gila karena berani ingin membunuh seorang ketua gangster terkuat di muka bumi. Di sisi lain, Otang menemui Abdul di rumah sakit dan mengatakan sebagian bisnis dan investor yang dimiliki Abdul kini sudah beralih kepada dirinya. Mendengar hal itu, darah Abdul mendidih tapi dia masih bisa terlihat tenang di hadapan Otang. Padahal mah hatinya berkata, kensiah ku aing di podaran kopdau. Di tempat lain, terlihat si Kipli yang sedang mengawasi seorang supir truk yang sedang menelpon. Tak lama kemudian, si Kipli pun membunuhnya dan membawa kabur truknya. Tapi ternyata di dalam mobil truknya masih ada teman si supir yang baru saja terbangun dari tidurnya. Mungkin sebelumnya teman si supir ini ngimpi modal, sampai-sampai ketika bangun dia bertemu dengan psikopat ODGJ yang harus darah. Alhasil si temannya itu pun dipodaran sama psikopat ODGJ di dalam truk, hingga pisaunya jatuh ke jalan. Keesokan harinya Abdul menyewa seorang pelukis untuk membuat sketsa wajah si pelaku. Setelah sketsa itu selesai, Abdul menyuruh semua anak buahnya untuk mencari si pelaku yang menikamnya. Tidak lama kemudian Ramlan mendatangi Abdul dan meminta agar Abdul mau bekerja sama dengannya untuk menangkap psikopat. Tapi di sini Abdul menolak mentah-mentah tawaran Ramlan dengan mengatakan bahwa dirinya sendiri yang akan menangkap psikopat itu dan akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Malam harinya Thoyib memberikan sebuah pisau yang diduga adalah milik psikopat yang ditemukan di jalanan. Selain itu, Thoyib juga berhasil menemukan mobil milik psikopat dan membawanya ke markas untuk diselidiki. Setelah itu, Abdul langsung menghubungi Ramlan dan mengajaknya untuk bertemu di markasnya. Kemudian mereka pun bersepakat untuk bekerja sama demi menangkap psikopat gila. Tak hanya itu, Abdul pun mengerahkan seluruh anak buahnya untuk ikut membantu mencari psikopat gila. Kini Ramlan juga mendapatkan titik terang setelah Abdul memberikan sketsa wajah psikopat pelaku pembunuhan berantai. Tapi di sisi lain, Abdul rupanya telah memerintahkan Thoyib anak buah kepercayaannya untuk membunuh Otang karena telah berani mengambil sebagian wilayah kekuasaannya. Tentunya dengan menggunakan pisau psikopat yang sebelumnya mereka temukan, agar terlihat bahwa psikopatlah yang membunuh Otang, sehingga kelompoknya tidak dicurigai sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian Otang. Keesokan harinya kematian Otang pun menggemparkan seluruh Korea. Masyarakat di kota itu pun mulai resah karena di kota mereka berkeliaran seorang pembunuh berantai. Polisi pun dianggap tidak becus menangkap seorang pembunuh berantai yang mana hal itu mendapatkan respon dari pusat sampai mereka menugaskan anggota intel untuk mengambil alih kasus pembunuhan berantai tersebut. Atasan Ramlan pun menyuruh Ramlan untuk lepas tangan dari kasus pembunuhan berantai tersebut dan memberikannya tugas lain, yaitu kasus penculikan, untuk dia selidiki.
Tentu saja Ramlan pun tak terima dengan hal itu. Dia pun memilih untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan atasannya. Malam harinya Abdul datang ke pemakaman Otang. Terlihat di sana juga ada si Kipli. Si Kipli pun memberikan sebuah catatan pesan pada anak buah Otang yang berisi bahwa bukan dia pelaku yang membunuh Otang, melainkan ada orang lain yang menggunakan pisaunya untuk membunuh Otang. Saat Abdul dan Ramlan sedang mencari barang bukti yang bisa dijadikan informasi untuk menangkap si Kipli di mobilnya, tiba-tiba anak buah Otang datang ke markas Abdul untuk membalaskan dendam bosnya yang sudah meninggal. Sehingga pertarungan dua melawan banyak pun tak bisa dihindarkan. Dan sampai akhirnya anak buah Otang yang memimpin penyerangan terbunuh, lalu Abdul pun langsung menguburnya di malam yang sama. Keesokan harinya Ramlan ditugaskan untuk menyelidiki kasus penculikan yang mana si penculik meminta tebusan pada istri korban. Mereka pun bersepakat untuk menyerahkan uang tebusan di sebuah restoran. Sedangkan Ramlan akan mengintai dari sebuah gedung. Namun beruntungnya Ramlan, ternyata usut punya usut, korban penculikan tersebut adalah si supir truk yang sebelumnya dibunuh oleh si Kipli. Dan yang meminta tebusan juga adalah si Kipli sendiri. Ramlan pun melihat si Kipli ketika sedang mengawasi dari atas sebuah gedung. Si Kipli yang menyadarinya langsung kabur dengan gesit sehingga Ramlan kehilangan si kopet gila itu. Akhirnya karena hal tersebut Ramlan kini sudah menemukan titik terang. Karena kini Ramlan sudah menemukan informasi si Kipli berkat sidik jari yang si Kipli tinggalkan pada sebuah botol di restoran ketika hendak mengambil uang tebusan. Selain itu, Ramlan pun kini sudah mendapatkan foto asli si Kipli setelah dia mendatangi sebuah penginapan yang sebelumnya pernah ditempati si Kipli. Tak menyia-nyiakan waktu, setelah mendapatkan identitas si pelaku, Ramlan dan Abdul pun segera mencari si Kipli di seluruh penjuru kota dengan mengerahkan semua anak buahnya. 이쪽 형님들한테 신속하게 보고한다. 밤에는 각종 술집, PC방, 오락실, 노래방 같은 업소를 뒤지는 게 요령이야. Di tengah-tengah pencarian, Abdul bertemu dengan seorang gadis SMA yang sedang kehujanan. Abdul pun memberikan payungnya karena tidak tega melihat si siswi kehujanan. Ternyata gangster pun punya sisi baik ya. Setelah seharian mencari si kopet gila, Abdul dan Ramlan beserta anak buahnya beristirahat sejenak di sebuah kafe. Kini Ramlan dan Abdul pun sudah mulai ada chemistry. Tapi tiba-tiba ada sebuah berita yang menyiarkan bahwa telah terjadi pembunuhan pada seorang gadis SMA. Yang mana Abdul mengenali si korban karena ada payung yang Abdul berikan di samping jasad si korban. Yang tak lain dan tak bukan, korban tersebut adalah siswi yang Abdul temui saat hujan. Hal itu pun membuat Abdul mendidih darahnya. Mereka pun bergegas mencari si kopet kembali. Akhirnya mereka mendapatkan titik terang karena Thoyib telah menemukan penginapan si kopet yang ia tinggali saat ini. Namun si penjaga penginapan bilang bahwa baru saja si Kipli keluar. Akhirnya semua anak buah dikerahkan ke sana untuk menggerebek si kopet ketika dia kembali ke penginapan. Akhirnya waktu yang ditunggu datang. Si Kipli pun tiba di penginapan. Namun karena insting psikopatnya, ia pun menyadari bahwa sedang ada yang mengawasinya. Tanpa banyak bacot, si Kipli pun menangkap gas dan kabur dari sana sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Sampai akhirnya Abdul pun berhasil menabrak mobil yang dikendarai si Kipli. Namun si Kipli sangat lincah. Dia pun langsung kabur dengan cara berlari. Abdul, Ramlan, dan Thoyib pun berpencar untuk menangkapnya. Namun sial untuk Thoyib.
Dalam pengejaran tersebut, si Kopet secara diam-diam berhasil menusuk Toyib berkali-kali. Dan karena teriakan Toyib, Ramlan dan Abdul pun segera menghampirinya. Sementara si Kipli kabur lagi dan masuk ke dalam sebuah tempat karaoke. Abdul pun terus mengejarnya sampai ke tempat karaoke. Kemudian dia mengecek satu persatu ruangan yang ada di sana. Sampai akhirnya Abdul menemukan si Kipli di salah satu ruangan yang sedang menyandra seorang PL Tobrut. Akhirnya si Kipli pun dihajar Abdul sampai pingsan. Setelah itu, Abdul menyeret si Kipli ke sebuah gudang untuk disiksa. Hingga saat Abdul akan membuat si Kipli jadi ayam geprek, Ramlan tiba-tiba datang dengan mengendarai mobil dan menabrak Abdul hingga pingsan. Dan usut punya usut, ternyata Ramlan juga ingin menjebloskan sendiri si Kipli ke penjara agar dia bisa naik jabatan. Hari persidangan si Kopet pun tiba. Ternyata saat ini polisi kekurangan bukti untuk menjebloskan si Kipli ke penjara dan hampir-hampir saja si Kipli dinyatakan tidak bersalah oleh hakim. Namun tiba-tiba Abdul datang, di mana dia datang untuk menjadi saksi sebagai salah satu korban yang masih hidup. Abdul pun melepaskan bajunya dan memperlihatkan bekas luka tusukan di tubuhnya. Kemudian menunjuk si Kipli dan mengatakan bahwa di dada si Kipli ada bekas luka yang sama. Karena saat kejadian, Abdul berhasil melawan dan sempat menusuk si Kipli. Dan ketika diperiksa ternyata benar saja ada bekas luka tersebut. Akhirnya hakim pun menjatuhkan hukuman mati pada si Kipli. Sebulan kemudian kita diperlihatkan Abdul sedang memasuki penjara, di mana ada si Kopet juga di situ. Yang mana usut punya usut, sebelum Abdul bersedia menjadi saksi, Ramlan bersepakat dengannya bahwa Abdul akan mengakui bahwa dirinya yang membunuh Otang dan ingin agar dirinya dimasukkan ke penjara yang sama dengan si Kipli, agar Abdul bisa membalaskan dendamnya pada si Kipli yang sudah berani mengusik hidupnya. Di akhir film kita diperlihatkan Abdul yang sedang mendatangi si Kipli ketika si Kipli sedang mandi. Terlihat Abdul tersenyum lebar karena akan segera membalaskan dendamnya. Sedangkan si Kipli terlihat kena mental berhadapan dengan ketua gangster terkuat di muka bumi ini. Dan film pun tamat. Sungguh ending yang membagongkan. Anjing aturan mah ya adegan siksa menyiksa heula atuh euy. Dan akhirnya saya dan seluruh kru yang berjumlah 521.000 harus undur pamit. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe.